Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan materi pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Adapun anggota kelompok 11 yaitu terdiri dari saya Afifah Nur Amatullah Komariah dengan nomor NIM 2000553, lalu ada Mutia Nur Azhar dengan nomor NIM 2004118, dan Sadrina Afra Khairunisa dengan nomor NIM 2003541. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Dengan tahap pertama, pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan pembelajaran juga memiliki arti sebagai ide atau prinsip untuk memandang dan menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini berbeda dengan metode pembelajaran. Dalam proses pendekatan pembelajaran, terdapat beberapa unsur penting yang dapat membantu dalam mengetahui ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama, merupakan sebuah filosofi atau landasan. Pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan, sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Lalu yang kedua, pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang. Artinya, pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran merupakan serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan pembelajaran juga bisa menjadi gagasan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang keempat, pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Artinya, pendekatan pembelajaran ini bisa disebut sebagai cara atau jalan untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya, fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran. Yang pertama itu, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mengobservasi masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang terakhir, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Lalu, tujuan pendekatan pembelajaran yaitu yang pertama, menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang keempat, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan yang terakhir, membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan mengembangkan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis dan macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat dua macam jenis pendekatan pembelajaran, yaitu ada teacher-centered atau pusat pada guru dan student-centered, yaitu pusat pada murid. Yang pertama, pendekatan teacher-centered. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya, sehingga dalam menstimulus perkembangan siswa, pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Yang kedua ada pendekatan student-centered. Pendekatan student-centered mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya.
Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery learning dan inquiry atau penyingkapan atau penyelidikan. Macam-macam pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada pendekatan kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Komponen-komponen yang menyusun pendekatan kontekstual dan sekaligus menjadi cirinya adalah yang pertama, membangun hubungan untuk menemukan makna atau relating. Yang kedua, melakukan sesuatu yang bermakna atau experiencing. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Yang keempat, ada kolaborasi atau collaborating. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif atau applying. Yang keenam, mengembangkan potensi individu atau transferring. Yang ketujuh, standar pencapaian yang tinggi. Dan yang terakhir ada assessment yang autentik. Yang kedua yaitu ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Yang ketiga ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Karakteristik atau ciri pendekatan deduktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menekankan transfer informasi oleh guru kepada siswa berupa pemaparan abstraksi, definisi, dan penjelasan istilah-istilah. Yang kedua, dilandasi suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika siswa telah mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, yaitu guru memberikan materi dan kemudian memberikan contoh-contoh khususnya. Dan yang keempat, lebih menekankan ingatan siswa dan siswa bersifat pasif dalam kegiatan pembelajaran. Di sini, guru berperan banyak dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan yang keempat ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Karakteristik atau ciri dari pendekatan ini meliputi yang pertama, dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian siswa dibimbing guru untuk dapat menyimpulkan generalisasinya, yaitu prinsip atau hukum yang mengatur hal-hal khusus tersebut. Yang kedua, kegiatan utama siswa adalah mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan dan menganalisis berdasarkan kemampuan masing-masing hal-hal yang bersifat khusus dan membangun konsep atau generalisasi atau sifat-sifat umum berdasar hal-hal khusus tersebut. Yang ketiga, siswa memiliki kesempatan untuk ikut aktif dalam menemukan suatu rumus atau formula umum yang diperoleh dari penyelidikan contoh-contoh khususnya. Yang keempat, memiliki semangat untuk menemukan adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan dan mampu berpikir logis. Dan yang terakhir, menemukan dan memahami rumus atau teorema tersebut. Pendekatan yang kelima yaitu ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas
Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Pendekatan ini cenderung berpusat pada sumber belajar dan memiliki ciri atau karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Dan yang terakhir, terbatasnya sarana pembelajaran. Yang keenam, ada pendekatan open-ended. Siswa dihadapkan pada open-ended, tujuannya yaitu bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Pendekatan open-ended memiliki prinsip yang serupa tapi tak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Karakteristik dari pendekatan open-ended ini adalah yang pertama, kegiatan siswa harus terbuka. Artinya, tidak hanya hitam dan putih, atau benar dan salah saja. Yang kedua, kegiatan materi memiliki ragam berpikir yang berbeda. Dan yang ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan materi atau permasalahan merupakan satu kesatuan. Yang ketujuh, ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum atau prinsip melalui tahapan saintifik, yakni mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan. Selanjutnya ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyingkapan atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Seperti problem solving, pendekatan inquiry lebih berpusat pada keaktifan siswa yang berusaha memecahkan permasalahan secara mandiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Mutia. Kepada Teh Mutia dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian strategi pembelajaran menurut Wiranata Putra tahun 2001. Strategi pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kemudian, ada unsur strategi pembelajaran. Yang pertama, ada menetapkan spesifikasi dari kualifikasi perubahan perilaku. Tujuan selalu dijadikan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada memilih pendekatan pembelajaran, suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Metode sendiri merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Teknik sendiri merupakan cara untuk melaksanakan metode dengan sarana penunjang pembelajaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan belajar untuk mencapai tujuan, merancang penilaian, merancang remedial, dan merancang pengayaan. Kemudian, ada jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Yang ketiga ada strategi pembelajaran metode diskusi. Nah, metode diskusi ini dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Dan yang terakhir ada metode simulasi. Metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Lalu kemudian ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi edukatif. Indukatif adalah suatu strategi pembelajaran yang memulai dari hal-hal yang khusus barulah menuju hal yang umum. Kemudian ada strategi dedukatif adalah suatu strategi pembelajaran yang umum menuju hal-hal yang khusus. Dan yang terakhir ada strategi campuran, di mana gabungan dari strategi indukatif dan dedukatif.
Ada pula strategi regresif, yaitu strategi pembelajaran yang memakai titik tolak zaman sekarang untuk kemudian menelusuri balik ke belakang ke masa lampau yang merupakan latar belakang dari perkembangan kontemporer tersebut. Kemudian ada materi tentang model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran sendiri yaitu kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Terima kasih kepada Teh Mutie yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Sadrina. Kepada Teh Sadrina dipersilahkan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari model pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun 2016, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, dan prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain, yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Selanjutnya ada fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Menurut Trianto, tahun 2015 mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu, fungsi model pembelajaran juga sebagai yang pertama, membantu guru dalam mengonstruksi kurikulum, silabus, atau konten dalam suatu pembelajaran ataupun mata kuliah. Yang kedua, membantu guru atau instruktur dalam memilih materi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran, penyusunan RPP dan silabus. Yang ketiga, membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran atau pendidikan yang sesuai. Dan yang terakhir, memberikan bahan prosedur untuk mengembangkan materi dan sumber belajar yang menarik dan juga efektif. Selanjutnya ada komponen model pembelajaran. Komponen model pembelajaran merupakan bagian-bagian yang menjadi suatu model pembelajaran menjadi kesatuan ataupun utuh. Misalnya, suatu model pembelajaran memiliki komponen sintaks yang merupakan acuan dasar dari keseluruhan urutan fase yang harus dilakukan agar kita menerapkan konsep dan model pembelajaran tersebut. Komponen model pembelajaran terdiri dari sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional serta pengiring. Pembahasan yang terakhir ada jenis-jenis dan macam-macam model pembelajaran. Menurut Joyce dan Well dalam buku Supriyati Ningrum tahun 2013, model-model mengajar pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori, yaitu Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Ada 7 model yang termasuk dalam rumpun ini, yaitu yang pertama, Inductive Thinking Model, model berpikir induktif yang dikembangkan oleh Hilda Taba. Yang kedua ada Inquiry Training Model, model pelatihan inquiry atau penyingkapan atau penyelidikan yang dikembangkan oleh Richard Suchman. Yang ketiga ada Scientific Inquiry atau penyelidikan ilmiah yang dikembangkan oleh Joseph J. Schwab. Yang keempat, Concept Attachment, pencapaian konsep oleh Jerome Burner. Yang kelima ada Cognitive Growth, pertumbuhan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Yang keenam ada Advanced Organism Model, model pengatur atau penyelenggaraan tingkat lanjut oleh David Ausubel. Dan yang terakhir ada Memory, daya ingat oleh Harry Loron. Yang selanjutnya ada Personal Model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya, model mengajar dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa.
Yang selanjutnya ada social interaction model, model interaksi sosial. Rumpun model mengajar social interaction model menitik beratkan pada proses interaksi antara individu yang terjadi dalam kelompok. Model-model mengajar disetting dalam pembelajaran berkelompok. Model ini mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, ada behavior model atau model perilaku. Rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian perubahan yang terjadi harus dapat diamati. Selanjutnya, menurut Hamdayama tahun 2016, macam-macam model pembelajaran terdiri dari yang pertama, model pembelajaran inquiry. Model inquiry atau inquiry menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analitis kepada peserta didik agar mencapai dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Yang ketiga, ada model pembelajaran ekspositori. Ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik, supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Dalam model pengajaran ekspositori ini, seorang pendidik harus memberikan penjelasan atau menerangkan kepada peserta didik dengan cara berceramah. Yang keempat, ada model pembelajaran berbasis masalah. Nama lainnya dalam bahasa Inggris adalah problem-based learning, yang dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang kelima, ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual, rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada model pembelajaran PAIKEM. Merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif mengembangkan kreativitas, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Yang selanjutnya ada model pembelajaran quantum learning. Kerangka perencanaan dalam pembelajaran kuantum adalah tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Yang selanjutnya ada model pembelajaran terpadu, merupakan model yang dapat melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus agar memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna pada peserta didik. Yang ke-10, model pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap menekankan pada dua hal, yaitu penggabungan kelas secara integratif dan pembelajaran terpusat pada peserta didik, sehingga guru tidak harus mengulang kembali untuk mengajar pada dua kelas yang berbeda, dengan program yang berbeda pula. Yang selanjutnya ada model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio menitik beratkan pada pengumpulan karya terpilih dari satu kelas secara keseluruhan, yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada model pembelajaran tematik, merupakan pembelajaran dengan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya. Terima kasih kepada Teh Sadrina yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pematerian kelompok 11. Dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung telah terjadi interaksi yang bertujuan. Guru dan anak didiklah yang menggerakkannya. Ketika kegiatan belajar mengajar itu berproses, guru harus dengan ikhlas dalam bersikap dan berbuat, serta mau memahami anak didiknya dengan segala konsekuensinya. Hal ini akan mempengaruhi pendekatan yang guru ambil dalam pengajaran. Pendekatan yang tepat maka akan berlangsung belajar mengajar yang menyenangkan. Pendekatan pembelajaran dapat berarti titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran atau merupakan gambaran pola umum perbuatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif psikomotorik siswa dalam pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran belajar.
Dalam pemilihan strategi pembelajaran, guru harus mengacu pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan tujuan atau kompetensi. Yang kedua, kesesuaian strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan yang akan disampaikan. Yang ketiga, kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran atau kemampuan awal, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial, karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Yang keempat, ada kemampuan strategi pembelajaran, yaitu ada kelompok atau individu. Yang kelima, karakteristik strategi pembelajaran, yaitu ada kelemahan maupun kelebihannya. Lalu ada biaya dan waktu. Model-model pembelajaran merupakan kerangka konseptual, sedangkan strategi lebih menekankan pada penerapannya di kelas, sehingga model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perancangan kegiatan yang sistematik dalam mengomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk siswa mengerti. Pendekatan pembelajaran memiliki banyak sekali definisi, namun masing-masing masih memiliki hubungan. Sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.